بسم الله الرحمن الرحيم. المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالدمام يقدم لكم الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله
وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani rahimanillah wa iyyakum. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini, hari Jumat tanggal 30 Jumadal Ula 1431 Hijriah, kita kembali bisa duduk bersama di dalam kajian umum Islam untuk mengkaji ilmu-ilmu Islam. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan pada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya berdoa dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia, semoga apa yang kita kerjakan sekarang termasuk amal ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat serta bisa mengamalkan apa yang telah kita ilmui. Ikhwani rahimanillah wa iyyakum, tema kita pada sore hari ini adalah indahnya sholat subuh. Saya akan bagi kajian ini menjadi 3 poin. Yang pertama yaitu waktu sholat subuh, yang kedua yaitu permasalahan-permasalahan seputar sholat subuh, yang ketiga kenikmatan, keutamaan yang ada di dalam sholat subuh. Sebelumnya saya mengingatkan bahwasanya kita sekarang mau memasuki musim panas atau sudah memasuki musim panas, dan biasanya kalau di Arab Saudi kalau masuk musim panas maka waktu siangnya sangatlah panjang dan waktu malamnya jadi sempit. Mungkin siang bisa sampai 13,5 jam. Dengan waktu siang, waktu malam sangat pendek. Itu mengakibatkan waktu subuh sangat cepat sekali. Bahkan di bulan ini, bulan Jumadal Ula atau Jumadal Akhirah, atau yang bertepatan dengan bulan Mei ini, sampai akhir bulan nanti waktu subuh itu sangat cepat sekali dibandingkan dengan waktu-waktu yang lain, yaitu jam 3.13 menit. Jadi jam 3.13 menit. Sekarang itu jam 3 sekitar 25-23 menit sekitar itu. Maka untuk mengingatkan diri pribadi dan juga para ikhwah serta akhwat agar benar-benar memperhatikan waktu sholat subuh ini, perlu dikasih baterai biar kuat untuk selalu mengingat akan sholat subuh ini. Meskipun sebenarnya yang diwajibkan kepada kaum muslimin adalah sholat 5 waktu, tetapi pada kesempatan kali ini saya akan lebih menekankan kepada sholat subuh. Poin yang pertama, waktu sholat subuh kapan? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma. Beliau bersabda, wa waktu salatus subhi wa waktu salatis subhi min tulu'il fajri ma lam tatlu'is syams. Artinya, waktu salat subuh itu dari mulai terbitnya fajar. Fajar yang dimaksudkan di sini adalah fajar yang kedua, atau yang disebut dengan al-fajrus shadiq, fajar yang benar, bukan fajar yang dusta. Dan para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Rasulullah SAW tadi bersabda, waktu sholat subuh dari mulai terbitnya fajar sampai sebelum terbitnya matahari. Dan kita harus bisa membedakan antara terbitnya fajar dan terbitnya matahari. Terbitnya fajar yaitu waktu fajar, terbitnya matahari yaitu waktu terbitnya matahari. Dan para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini hadis tadi diriwayatkan oleh Imam Muslim
Dalam hadis yang lain riwayat Imam Ahmad dari Jabir radhiyallahu anhu, ketika Jibril alaihi salam mengimami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memberitahukan waktu sholat yang 5 waktu itu. Hadisnya berbunyi, "Tsumma ja'ahul fajr." Kemudian Jibril alaihissalam mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada waktu sholat fajar. Faqala kum fasallihi. Kata Jibril alaihissalam, bangunlah, sholatlah sholat subuh atau sholat fajar. Fasallal fajra hina bariqal fajra aw qad safa'al fajra. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pun sholat ketika fajar telah menyingsing atau fajar telah merebak. Jadi fajar yang kadhib itu salah satu sifatnya dia itu bukan ke atas tetapi melebar. Apa bahasanya horizontal ya? Yang horizontal melebar dan tambah putih. Tsumma ja'ahu minal ghadi hina asfara jiddan. Kemudian Jibril alaihi salam mendatangi Rasulullah SAW besok harinya ketika sudah benar-benar kuning, mau terbit matahari. Benar-benar kuning, mau terbit matahari. Tsumma qala lahu fasallihi wa sallal fajr. Kemudian Jibril alaihissalam mengatakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salatlah salat fajar. Lalu Nabi pun salat. Tsumma qala ma baina hadaini waqtun. Kemudian Jibril alaihissalam berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di antara waktu dua ini, yaitu antara keluarnya fajar shadiq dengan sebelum terbitnya matahari, adalah waktu untuk mengerjakan sholat subuh. Bisa dipahami Bapak Ibu sekalian, adalah waktu untuk mengerjakan sholat subuh. Maka jadi kita bisa ambil waktu sholat subuh itu antara terbitnya fajar dengan sebelum terbitnya matahari. Dan kita di zaman sekarang tidak terlalu memperhatikan hal seperti ini karena kita sudah terbiasa dibatasi dengan jam, waktu dan menit, ya. Dan itu adalah salah satu kemajuan. Dan sebenarnya yang menjadi patokan dasar adalah apa? Adalah penglihatan mata kita, yaitu bagaimana fajar tersingsing dan bagaimana sebelum matahari terbit sudah dilaksanakan sholat subuh. Wah, berarti lama waktunya Ustaz. Lumayan enak, itu bisa nambah-nambah juga. Akan tetapi di sini perlu diingat, Nabi Muhammad SAW senantiasa mentadhkir. Apa artinya mentadhkir? Mendahulukan sholat fajar dan sholat tepat pada waktunya, ya, sholat tepat pada waktunya. Sebagaimana dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Jabir radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Was-subhu kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yusalliha bighalas." Dan pada waktu subuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam senantiasa salat subuh ketika ghalas. Ghalas dijelaskan oleh Imam Ibnu Baz rahimahullah, al-ghalasu huwa al-fajrul wadih alladhi bihi ghalasa min dhulmati akhiril lail. Ghalas artinya adalah fajar yang jelas, yang telah keluar dari kegelapan akhir malam. Fajar, jadi Nabi Muhammad SAW senantiasa sholat fajar itu di awal waktu, ya, senantiasa sholat fajar di awal waktu.